lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Bersama dengan seluruh umat-Mu kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Lawat setiap kami, Roh Kudus penuhi setiap kami, untuk kami boleh mengalami satu perjumpaan yang indah dengan Engkau. Sebab kami tahu di hadirat-Mu kami akan memperoleh kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu kami dihiburkan, di hadirat-Mu kami dipulihkan, di hadirat-Mu kami disembuhkan, bahkan di hadirat-Mu kami diberkati. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini, nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dari tempat ini. Ini doa kami, mari yang siap memuji menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang menghadap hadirat-Mu di mezbah-Mu yang kudus ya Tuhan. Ku percaya
jemaat saja katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Ini nyanyian kami ya Tuhan. Amin. Yes. Bersama-sama sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi nyatakan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari jemaat saja dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan. Walaupun mari dengan iman bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan
walaupun gunung itu tidak pindah, tapi biarlah Tuhan yang mengubah cara pandang kita. Sehingga gunung itu bukan lagi masalah, tapi sesuatu yang akan mendatangkan berkat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Izinkan kami menyapa adakah di antara Bapak Ibu jemaat anak muda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Keluarga baru, jiwa baru, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada, puji Tuhan tidak ada yang hadir. Ada satu di sebelah kanan, ada abang satu yang baru pertama kali. Jangan malu-malu, ada lagi yang lain. Ada satu keluarga baru, kami ucapkan selamat datang. Sangat beribadah, kami sangat bersuka cita menyambut hadiran saudara di tempat ini. Kita satu keluarga dalam Tuhan. Minggu depan kita boleh bawa jiwa, masih ada kursi yang kosong, masih ada kesempatan. Haleluya, berapa banyak yang percaya kalau kita sepakat dengan Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, kemenangan akan menjadi milik kita. Yang percaya lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Berikan tops kanan kiri, katakan engkau umat pemenangnya Tuhan. Haleluya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah, paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup yang diberikannya Dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari bangkitlah dan perkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di
Tuhanku Katakan hebat. Yes. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku berpuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Bersama katakan, ku menang. Umat pemenang, tepuk tangannya boleh lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Umat pemenang sorakan haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari kepada kanan kirinya. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Yes, kita semua lebih daripada pemenang. Amin. Tetaplah bersuka cita meraih kemenangan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Adakah di antara jemaat yang berulang tahun dari hari Senin kemarin hingga dengan hari ini 7 Juni boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Adakah yang berulang tahun di antara keluarga jemaat GBI Deli Tua? Puji Tuhan, mungkin minggu ini gak ada, minggu depan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Di minggu yang pertama kita akan membawa persembahan untuk misi dan penginjilan. Mari bawa yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sambil siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang
kemuliaan bagi Allah. Mari mulai ucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh ya bala 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 bersih. Sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu. Tuhan telah jadikan kami baru. Kami patut dan layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau layak terima puji-pujian, hormat, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu melimpah atas umat-Mu. Yang sakit mengalami mujizat kesembuhan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diangkat bebannya. Hari ini kami mengalami hadirat dan perjumpaan dengan Tuhan. Berbicaralah, dalam Yesus kita berdoa. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur bahwa kita sudah masuk ke bulan yang ke-6 ya, dan setengah tahun lagi kita akan merayakan Natal. Memang hari begitu cepat berlalu ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan satu topik, yaitu memperbaiki ibadah dan mezbah kita. Kita belajar dari orang Israel. Orang Israel itu pada zamannya Raja Ahab meninggalkan Tuhan, meninggalkan mezbah Tuhan. Kenapa? Karena Omri, bapak daripada Raja Ahab, itu penyembah berhala. Mengandalkan kekuatan sendiri. Anaknya turun juga demikian. Bahkan anaknya lebih lagi. Dia ambil Isabel istrinya. Siapa itu Isabel? Ratu penyembah berhala, Ratu Baal. Dan kemudian dia membawa ke istana dan membawa ke Israel penyembahan berhala. Dia menempatkan 450 Nabi Baal di Israel. Berkali-kali Tuhan ingatkan Ahab bertobat melalui Nabi Elia. Raja Ahab, Israel diberkati oleh Tuhan karena Allah memberkatinya. Apa kata Raja Ahab? Dewa kesuburan kami, dewa kami itu yang membuat kami diberkati. Maka Elia bilang, kalau begitu kamu lihat, aku tutup langit, maka tidak ada hujan kecuali aku akan mengatakannya baru turun hujan. Dan kemudian ada 3,5 tahun kekeringan hujan. Kekeringan tidak ada hujan. Rakyat sudah menderita. Tapi apa boleh buat? Rajanya belum bertobat. Dan kemudian setelah 3,5 tahun, Tuhan mengutus Elia untuk bertemu dengan Ahab. Dan Elia berkata kepada Raja Ahab, bawa Nabi Baalmu ke Gunung Karmel. Aku dan orang Israel akan naik ke Gunung Karmel. Kita akan membuat mezbah di sana. Kita akan mempersembahkan korban. Nabi Baal boleh mempersembahkan korban, tapi tidak boleh dibakar api. Aku pun mempersembahkan korban, aku juga tidak membakar dengan api. Nanti Allah yang benar, dia akan membakar dari sorga persembahan kita. Dan kemudian dia mengatakan kepada Nabi Baal, ayo bikin persembahan kalian. Sampai sore mereka jingkrak-jingkrak, menari, menangis. Baal, 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 tolonglah berikan kami api, bakar. Tidak ada. Kemudian sorenya Elia bilang begini, mari orang Israel mendekat kepadaku. Mari kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 30 mulai. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kenapa diruntuhkan? Tidak ada lagi penyembahan kepada Allah. Tidak ada lagi korban kepada Allah. Tidak ada lagi korban kepada Tuhan. Tidak ada mezbah untuk Tuhan. Yang ada untuk Baal. Itu kesalahan daripada Raja Ahab. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub.
Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah yang di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawab aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat nanti mereka bertobat. Lalu turun api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Elia untuk memulihkan bangsa Israel? Yaitu membawa mereka mendekat kepada Tuhan. Mari mendekat kepada mezbah, bangun kembali mezbah. Dan yang kedua, memperbaiki korbannya. Korban persembahan. Ketika itu sulit air. Tapi dia katakan, ayo taruh air kepada persembahan. Menjadi korban persembahan kita. Kalau kita berbicara tentang persembahan, itu dari zamannya Adam dan Hawa, Kain dan Habel sudah ada. Pada waktu Adam memiliki 2 anak, satu namanya Kain, satu namanya Habel. Kain mempersembahkan dari hasil-hasilnya, hasil-hasil pertaniannya. Habel mempersembahkan dari ternaknya. Persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima. Kenapa? Gaya hidupnya. Gaya hidup Kain cemburu. Gampang marah. Ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia marah. Tuhan ingatkan, Kain mengapa mukamu muram? Ingat dosa mengintip. Dia tidak mau jawab. Dia bilang sama adiknya, yuk kita ke padang yuk. Di padang dia pukul adiknya sampai mati. Orang yang beribadah kepada Tuhan seringkali korban oleh karena orang yang hidup di dalam daging. Tuhan berkata, Kain di manakah adikmu? Tak tahu, bukan aku yang menjaga adikku. Tuhan bilang, lihat darah adikmu berseru kepadaku. Maka terkutuklah engkau. Kain kena kutuk. Kalau Adam tanah yang dikutuk, tapi Kain dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Cemburu. Siapa di sini gampang pencuru? Cemburu. Rumah tangga bisa hancur karena apa? Cemburu. Ya Pak ya? Hidup kita bisa hancur karena apa? Cemburu. Ucap syukur aja. Kalau kita salah, kalau kita tidak baik, kalau kita kurang baik, perbaiki hidup kita. Allah menegur dia. Seringkali seakan doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Karena mezbah kita, hidup kita belum benar. Amin. Mari kita lihat lagi. Siapa yang membawa persembahan kepada Tuhan? Mari kita belajar dari Nuh. Dunia ketika itu sudah jahat dan Tuhan melenyapkan dunia ketika itu dengan air bah. Ketika dia keluar dari bahtera setelah air bah surut, dia mempersembahkan korban. Kejadian 9 ayat 20. Kejadian 9 ayat 20. Nuh. Kejadian 8 ayat 20 ya.
Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan padahal sebelumnya Allah menyesal menjadikan manusia dan Allah ingin melenyapkan manusia. Pasal 9 ayat 1. Pasal 9 ayat. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Kenapa? Karena Nuh berkenan di mata Tuhan. Dia selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Ku masuk. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, belajar dari Abraham. Abraham dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bilang, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Masa-masa sulit, masa-masa berat. Sampai di tanah perjanjian terjadi musim kemarau. Dia mengungsi ke Mesir, istrinya diambil oleh Firaun. Tapi Tuhan menolong dia. Ketika dia kembali ke tanah perjanjian, Tuhan telah memberikan hujan dan telah memberkati dia. Tapi masih ada satu lagi masalah. Gunung yang belum selesai. Istrinya mandul. Dan Abraham belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Suatu ketika Lot ditawan oleh musuhnya. Abraham bersama dengan orang-orangnya membebaskan Lot. Dan dia bertemu dengan Melkisedek. Mari kita baca di dalam Kejadian 14 mulai ayat 18. Siapa itu Melkisedek? Raja Salem, dia sama dengan Kristus. Ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Sama-sama kita baca dua-duanya. Lalu Abraham memberi kepadanya 1/10 dari semuanya. Kenapa Abraham membawa perpuluhan?
Karena dia menyadari hidupnya itu ditolong oleh Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan, dia disertai oleh Tuhan. Masa-masa sulit dia lalui, kemanakannya ditawan musuh, tapi dia bisa bebaskan. Dan dia berkata, semua aku bisa karena Tuhan. Dan dia berkata, 1/10 daripada apa yang kau berikan kepadaku, ku persembahkan kepadamu. Kenapa Abraham membawa persepuluhan? Hormatnya kepada Tuhan. Dia menyadari Tuhan yang memberi dia hidup. Tuhan yang memberi kekuatan. Dia kaya. Dia diberkati oleh Tuhan. Di masa sulit dia diberkati oleh Tuhan. Amin. Persepuluhan mulai dari zamannya Abraham. Turun kepada anaknya Ishak. Turun kepada cucunya. Siapa namanya? Yakub. Kejadian 28 ayat 22. Yakub dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Ishak menjadi umat pilihan. Dia dikejar-kejar oleh Esau dan dia pergi. Dan bapaknya sama mamanya suruh Ishak sama Ribka, suruh dia pergi ke mertuanya Laban. Di Betel dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku menyertaimu Yakub, jangan takut. Sebab aku ingat kepada nenek moyangmu, Abraham dan bapakmu Ishak. Maka aku memberkatimu. Dan ketika dia terjaga, dia berkata, mari kita baca Kejadian 28 ayat yang ke-20. Kejadian 28 ayat yang ke-20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu ini kudirikan sebagai tugu. Ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu, perhatikan, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kenapa Yakub tahu membawa persepuluhan? Dari kakeknya Abraham, dari bapaknya Ishak. Jadi Yakub membawa persembahan karena dia tahu, karena Tuhan yang membuat dia berhasil, Tuhan yang menyertai dia. Dia sampai kepada pamannya Laban. Pamannya bilang begini, Yakub, kamu boleh bekerja sama saya 7 tahun, maka anakku Rahel ya, betul ya, akan menjadi istrimu. Karena dia tahu bahwa Yakub ini cinta sama Rahel. Dan Yakub senang sekali. Ketika sudah waktunya berumah tangga, sudah pesta, malam pengantin, ditukar dengan Lea. Marah dia. Tak baik di sini adik dulu nikah, baru kakak. Genapi dulu 7 hari kamu bulan madu dengan si Lea, baru kuberikan lagi si Rahel kepadamu. Tapi kamu harus bekerja 7 tahun lagi. Bayangkan mendapat 2 istri. Bekerja berapa? 14 tahun. Setelah itu 14 tahun Laban bilang begini. Setelah itu kamu boleh bekerja dan kamu dapat hasil. Yang bintik-bintik menjadi milikmu, tapi yang polos menjadi milikku. Maka lahir semua bintik-bintik. Kita robah lagi. Yang bintik-bintik milikku kata Laban, yang polos milikmu semuanya, yang putih. Lahir yang putih semuanya. Kenapa? Allah memberkati dia. Dunia boleh menipu kita, orang lain boleh menipu kita, tapi Tuhan tidak boleh ditipu. Iya Pak ya? Jangan takut ditipu orang. Allah akan selalu memberkati kita. Allah akan bermain-main dengan orang yang mau menipu kita. Amin. Amin. Itulah persembahan dari apa namanya? Dari Kain. Lalu siapa lagi? Nuh. Abraham mulai membawa perpuluhan. Yakub membawa perpuluhan. Lalu Israel. Setelah berkembangnya orang Israel dan diberkati Tuhan luar biasa dan telah masuk tanah perjanjian. Maka kalau Tuhan membiarkan mereka bekerja semuanya, nanti tidak ada lagi mezbah ibadah. Maka Tuhan bilang begini,
kepada Musa, 11 suku Israel kuberikan tanah milik pusaka bagi mereka. Mereka diberkati, tapi satu suku itu namanya suku Lewi. Akulah milik pusakanya. Dan mereka harus membangun rumah Tuhan bagiku. Mempersembahkan korban bagiku. 1/10 daripada apa yang kamu peroleh, hai orang Israel, bawa ke rumahku. Supaya ada persediaan makanan di situ. Supaya ada korban di situ. Itulah perjanjian antara orang Israel dengan siapa? Tuhan. Seiring berjalannya waktu mereka diberkati, lupa perjanjian dengan Tuhan. Mari kita baca di dalam Maleakhi pasal yang ke-1. Maleakhi pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Oh, Maleakhi 3 dulu, Maleakhi 3 dulu. Ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Perhatikan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tapi kamu masih menipu aku, hai seluruh bangsa Israel. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena mereka melupakan perjanjian dengan Tuhan. Mereka lupakan. Dan ketika orang Israel melupakan mezbah Tuhan, melupakan rumah Tuhan, mulai mereka dengan kekuatannya sendiri, maka bangsa-bangsa menyerang mereka. Maka tadi Elia ketika terjadi kekeringan, apa yang dia perbaiki dulu untuk memulihkan Israel? Ya mezbah sama korban. Amin Bapak Ibu. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kesalahan kedua orang Israel, mari kita baca Maleakhi 1 ayat 6. Ayat 6 mulai. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut? Sebentar ya. Lari. Sekali lagi ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kepada kamu, hai para imam yang menghinakan namaku, tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghinakan namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu apakah berkenan kepadamu. Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Dan seterusnya. Saya akan tidak lanjut. Apa yang dimarahi Tuhan orang Israel ketika mereka membawa persembahan yang bawa lembu cacat. Yang cantik-cantik dijual, uangnya dinikmati. Maka Tuhan merasa terhina. Maaf jemaat dan anak-anakku dikasihi Tuhan. Seringkali saya perhatikan orang yang menghitung persembahan. Uang 1.000 udah kumal lagi. Sekali ini saya mohon maaf. Uang 2.000 dikumal lagi. Kumal dia. Suatu ketika saya naik kendaraan keluar dari parkiran, saya kasih uang 1.000 yang seperti itu.
Ada beberapa lembar, 5 lembar. Boleh tukar enggak Pak? Enggak laku ini Pak katanya. Juru parkir pun tidak menerima uang 1.000 yang kumal. Di mana hormat kita kepada Tuhan? Kalau kita tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan juga tidak menghormati kita. Iya Pak ya. Seringkali juga saya perhatikan ada anak-anak Tuhan, Pak, kami diberkati, ayo kita makan yuk. Traktir kita makan bisa habis 1 jutaan. Tapi kalau membawa persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan, matanya begini. Mari kita perhatikan dulu Tuhan. Mari kita perhatikan dulu mesbah kita, ibadah kita kepada Tuhan. Bagus kita memiliki waktu family time. Bagus kita memiliki waktu berkeluarga. Tapi adakah waktu kita untuk Tuhan termasuk juga korban persembahan? Seringkali kalau kita mendapat berkat 1 juta, 2 juta kita rela memberi persembahan. Tapi kalau sudah dapat 10 juta, 50 juta, berpikir kita 2 kali. Maka jangan heran ketika kita berpikir, maka Tuhan pun berpikir untuk memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari perbaiki sikap kita kepada Tuhan. Abraham membawa perpuluhan, Yakub membawa perpuluhan, dasar orang Israel membawa perpuluhan. Kalau begitu di perjanjian baru mari kita baca Kisah 2 ayat yang ke-41 mulai. Atau 43 pun bisa, 42 pun bisa. Kisah pasal Rasul 2. Maka Kisah Rasul 2 ayat 42. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, bersekutu terus. Dan maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Terus. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kalau di perjanjian baru tidak ada lagi batasannya. Maaf Bapak Ibu, persembahan minimal kepada Tuhan adalah persepuluhan kalau kita perjanjian baru. Masih adakah relevansinya itu? Alkitab mengatakan mari kita baca di dalam firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-17. Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk mendedahkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tapi digenapi. Mulut Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana memperbaiki ibadah kita, perbaiki mesbah kita. Harta, uang menentukan hati kita. Contoh, ada seorang kaya yang diberkati oleh Tuhan, itu ditulis di dalam Alkitab, saya enggak sampaikan ayatnya. Ketika dia diberkati, dia bangun gudangnya besar dan dia berkata, hai jiwaku bersukacitalah, bergembiralah. Telah bertimbun-timbun kekayaan untuk bertahun-tahun. Dia ketawa. Tapi Tuhan bilang, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu diambil daripadamu. Untuk apa semuanya itu? Dan ketika diambil nyawanya, tinggal itu semuanya. Sama dengan hidup kita juga. Kita boleh diberkati, kita boleh kaya. Tidak salah kita kaya, tidak salah kita diberkati. Tapi biarlah kita kaya di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Mari perhatikan mesbah kita, mari perhatikan ibadah kita. Terkadang kita diuji Tuhan. Apakah kita lebih memilih taat kepada Tuhan atau mengikuti keinginan kita? Mengikuti keinginan kita. Bapak Ibu, gereja kita sudah diberkati. Hari ini persembahan yang pertama tadi untuk misi. Kita ada di Aceh Tenggara cabang kita, ada di Bali juga. Di sini pun banyak sudah dibuka cabang kita. Maka persembahan itu akan kita gunakan untuk pelayanan-pelayanan kita. Bulan depan mengerjakan keluar kota ke cabang kita. Dan akan mengadakan KKR. Minggu kemarin, bulan kemarin terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberi persembahan. Kita ada KKR di sini, ada Pasca ya kan, ada seminar doa. Tapi juga kami kemarin ke Aceh Tenggara, luar biasa lawatan Tuhan di sana. Semua karena ada berkat Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Amin. Semua terselenggara di sini karena ada kemurahan Tuhan. Jangan berhenti untuk memberi. Dan rumah Tuhan ini juga kita perhatikan karena disinilah Allah memberkati kita. Mimbar kita ini nampaknya kita perlu perbaiki sedikit supaya lebih bagus dia. Coba ditayangkan dulu. Kita akan buat seperti ini, mimbar ini pakai apa ini? Wallpaper. Wallpaper itu ya kan? Nggak banyak. Kalau nggak salah 24 juta saja. Bapak Ibu banyak diberkati Tuhan kita yang hadir ini. Kalau kita memberi semuanya gontong royong kita di grup juga sudah saya buat. Ada yang mengambil 500.000, 100.000 dan berapa saja. Nanti tulis di amplop persembahan khusus. Kalau yang pertama tadi untuk misi. Untuk ini berikan atau ada nomor rekening kita itu ditampilkan nanti berikan persembahan. Pasti rumah Tuhan akan menjadi indah. Dan saya percaya ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Perhatikan ketika kita beribadah di sini Allah melebarkan pelayanan kita. Amin. Amin. Betapa senangnya hati kita ketika banyak gereja-gereja yang kita berkati. Banyak gereja-gereja Tuhan dibuka oleh Tuhan. Dan ketika kita nanti naik ke surga karena persembahan kita. Ada di kepala kita di surga nanti mahkota apa? Penginjilan. Di surga ada mahkota penginjilan. Ada mahkota kesetiaan, ada mahkota iman. Nanti satu saat saya akan sampaikan. Amin. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita merenungkan firman ini. Mari kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk perjamuan kudus. Karena ada anak-anak kita nanti akan kita doakan. Yuk. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
Sembah Dia. Sembah Tuhan. Hormatlah kepada-Nya. Kasihilah Tuhan Allah kita. Tuhan Juru Selamat kita dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Beribadahlah kepada-Nya dengan hormat dan dengan tulus. Taatilah firman-Nya. Bawalah korban kepada Tuhan. Oh ya bala 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 basi. Haleluya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau telah mati di kayu salib. Engkau datang dari surga Allah yang menjadi manusia. Menyerahkan dirimu. Ajar kami mampu untuk menyerahkan hidup kami. Persembahan kami, ibadah kami kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat roti kita di hadapan Tuhan. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita ingat Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia memberi dirinya untuk kita. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita sadar bahwa kita sudah ditebus dan dijadikan baru. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita harus bersaksi, memberitakan kedatangan Tuhan, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan hidup kekal dan anugerah berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah Tuhan mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Jemaat Tuhan dan anak-anakku, mari angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Saya tunggu. Udah semua? Iya. Ayo, bantu temannya. Mari angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah. Dengan makan perjamuan dan minum cawan dari Tuhan, kita mengakui tubuhnya dihancurkan, diremukkan di kayu salib menanggung dosa kita. Darahnya ditumpahkan untuk menghapus dosa kita. Mulai ucap syukur. Ucap syukur kepada-Nya. Sebab Dia baik. Dia berikan kita hidup yang baru, sukacita yang baru. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita. Kutuk sudah diangkat dari hidup kita. Oh ya rala bala 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 basi.
puji-pujian kepada Tuhan. Kami bawa anak-anak kami kepadamu Tuhan. Oh, ralabalabalabalabala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. daerahku, Tuhan menaruh puji-pujian, penyembahan, kesetiaan, kekuatan, hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang disertai Tuhan, ada malaikat Tuhan menyertai mereka. Berkati orang tua mereka, pekerjaan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Sekali lagi bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua sebagai persembahan tanda hadir di rumah Tuhan, persepuluhan ucapan syukur ataupun persembahan lainnya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom, berikut warta sepekan GBI Deli Tua. Doa pengerja keluarga besar GBI Deli Tua diadakan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 pukul 19 WIB. Seluruh pengerja diwajibkan hadir. FA Pemuda diadakan setiap hari Selasa pukul 19 WIB bertempat di GBI Deli Tua. Ibadah KTM atau kebaktian tengah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB bertempat di GBI Deli Tua. Pertemuan Departemen Musik diadakan pada hari Rabu pukul 19 WIB bertempat di GBI Deli Tua. Seluruh anggota Departemen Musik diwajibkan hadir. Ibadah WBI Wanita Battle Indonesia GBI Deli Tua diadakan setiap hari Jumat pukul 16.30 WIB. Shalom jemaat terkasih, mari bangkit ber-FA dan bermultiplikasi.
Mari mengenal apa itu Family Altar dan bagaimana cara untuk bergabung ke dalam Family Altar. FA bukan sekedar pertemuan biasa, bukan miniatur ibadah raya, tetapi wadah untuk mempraktekkan kehidupan berkomunitas, yaitu gaya hidup Allah. Dalam FA, kita saling mendoakan, menaikkan pujian dan penyembahan, serta bersaksi akan kebaikan Tuhan. Yuk, gabung ke dalam Family Altar dengan mendaftarkan diri ke konter-konter FA Gereja Cabang terdekat. Doa puasa GBI Deli Tua diadakan setiap hari Sabtu pukul 17 WIB. Seluruh pengerja diwajibkan hadir dan terbuka untuk umum. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WIB. Kami mengundang anak-anak muda untuk dapat mengikutinya. Ibadah JC atau Junior Church diadakan setiap hari Minggu pukul 15.30 WIB. Kami mengundang anak-anak remaja untuk dapat mengikutinya. Akan diadakan retreat sekolah minggu keluarga besar GBI Deli Tua yang diadakan pada tanggal 22 Juni 2026 bertempat di Hyros Waterpark. Open Recruitment Tamborin dengan syarat sudah lahir baru atau dibaptis, berusia minimal 15 tahun, bisa menari dan rindu melayani. Dapat mendaftarkan diri kepada Saudari Christine di 0858 3554 6436. Informasi pelayanan GBI Deli Tua dapat menghubungi Sekretariat GBI Deli Tua. Demikian warta sepekan GBI Deli Tua. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur kami Tuhan di ibadah kedua ini hanya bagimu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah Engkau puaskan di dalam ibadah kami yang kedua ini. Kami menaikkan pujian bagimu, kami mengagungkan namamu, dan kami Engkau penuhi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di ibadah kedua ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan kami Tuhan, dan kami akan memberikan segala apa yang Tuhan kami rindukan memberikannya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu bagi kami. Hamba-Mu Engkau memberkatinya Tuhan, Engkau mengurapinya Tuhan, Engkau memakai dia lebih hebat lagi ya Tuhan Yesus, untuk mengembalakan kelima gereja-Mu, bahkan yang di luar kota ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kesehatan umur panjang Engkau berikan buat hamba-Mu ini. Urapan-Mu semakin hebat lagi Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu ini. Apa saja Tuhan Yesus yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini, kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus di mana saja. Biarlah Tuhan semua jiwa-jiwa, orang-orang yang mendengarkannya Tuhan Yesus, datang kepadamu dan percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kedua ini Tuhan. Engkau sudah memenuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami akan menjalankan firman-Mu ini Tuhan. Sebab Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk membenarkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih berkat-Mu berlimpah bagi kami. Umat-Mu yang sudah beribadah di siang hari ini Tuhan, Engkau memberkati. Setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan, Engkau memberkatinya. Dan setiap pekerjaan kami Engkau memberkatinya Tuhan. Berlimpah-limpah Engkau buat berhasil Tuhan bagi kami. Bahkan anak-anak kami Tuhan Yesus, mulai yang dari terkecil sampai yang sekolah Tuhan Yesus,
Engkau memberkati mereka semua Tuhan Yesus. Engkau mempersiapkan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang hebat di masa mudanya. Dan pemeliharaan-Mu sempurna bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di ibadah kedua ini Engkau Tuhan Yesus sudah memulihkan kami. Bahkan yang sakit Tuhan Yesus Engkau sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan Engkau sudah angkat dan Engkau gantikan dengan kelegaan bagi kami ya Tuhan. Bahkan kami yang miskin, kekurangan Tuhan, semuanya Tuhan Yesus Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan anak-anak kami Tuhan, hormat kepada orang tua dan keluarga-keluarga Engkau memberkatinya Tuhan. Suami mengasihi istri tunduk kepada suami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat ibadah ini Tuhan, buat anak-anak kami yang bersekolah di Sembiring Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati mereka. Jadilah mereka Tuhan seperti apa yang mereka cita-citakan Tuhan di dalam perkuliahan mereka Tuhan. Engkau mengurapi mereka juga Tuhan Yesus. Engkau menjadikan mereka menjadi terang dimanapun mereka Tuhan, bahkan di tempat mereka berkuliah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga setiap pekerjaan-pekerjaan orang tua mereka Tuhan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat ibadah kedua ini Tuhan. Kami berdoa buat negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan buat negara kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan Indonesia kami ini Engkau pulihkan Tuhan Yesus dengan kasih-Mu. Biarlah Tuhan seluruh pemimpin negara kami Indonesia ini takut akan Tuhan untuk memimpin negara kami Indonesia ini. Pulihkan Tuhan negara kami Indonesia ini Bapa. Dan kami percaya gereja-Mu dan umat-Mu di Indonesia ini Engkau pakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Percaya kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia kami yang tercinta ini Tuhan Yesus mengalami datang kepadamu Tuhan. Mengalami Tuhan Yesus berkat-berkat yang berlimpah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan gereja-Mu dan umat-Mu menjadi terang menerangi negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat keluarga hamba-Mu, Pak Desta Sinulinga Tuhan, bersama Ibu yang menjadi penolong buat keluarga hamba-Mu ini. Bahkan anak-anak cucu mereka Tuhan, menantu mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Apa saja mereka kerjakan Tuhan, semuanya Engkau buat berhasil dibuat keluarga-keluarga anak-anak mereka. Bahkan pelayanan putri mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang sudah melayani Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Baik WL Singer, bahkan pemain musik kami semuanya Tuhan Yesus. Engkau mengurapi kami di ibadah kedua ini. Bahkan ibadah yang berlanjut nanti Tuhan ketiga dan 4. Engkau mengurapi lebih lagi Tuhan Yesus. Bahkan kami Tuhan Yesus, diaken-diaken Engkau memberkati kami. Engkau mengurapi kami juga. Bahkan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Baik itu di cabang-cabang hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan ibadah kedua ini Tuhan, kami yang sudah memberikan Tuhan Yesus. Kami Engkau memberkati tangan-tangan kami yang sudah memberi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami berpisah dari rumah-Mu ini Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku yang buka kedua tangan kita ke sorga. Tuhan, di akhir ibadah ini tangan kami terangkat sebagai bejana terbuka. Oleh darah Yesus kami dilayakkan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati kami di kota, diberkati kami di ladang. Kami tetap naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Anak-anak kami, keturunan kami diberkati oleh Tuhan. Suami diberkati, istri diberkati. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami bayangkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami tentang kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat dan berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah bawa berkat melimpah dari Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam.
Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bangkitlah dan perkatakan berat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan perkatakan berat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Tuhanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panji kemenangannya. Ku memuji, oh oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang.